Shalom. Good evening everyone. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin lampunya bisa dinyalakan dulu semuanya. First of all, I would like to say welcome for any one of you who are the first timer visit this church. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bisa lambaikan tangan aja ke atas. Kita mau kasih tepuk tangan buat Bapak Ibu yang baru pertama kali datang. Ya, haleluya. Terima kasih, welcome. Selamat datang Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kita percaya sore hari ini adalah anugerah Tuhan yang besar. Ada begitu banyak perayaan-perayaan Natal, tapi kita berdoa biar sore ini kita mendapatkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang fresh, sesuatu yang baru daripada Tuhan. Judul firman Tuhan sore hari ini adalah The King has come. Raja itu sudah datang. Raja itu sudah datang. There was a day when Jesus looked something like an earthly king. Ada satu masa di mana Tuhan Yesus itu kelihatan seperti raja dunia ini. The crowds welcomed Jesus to Jerusalem with practice reserved only for royalty. Begitu pada zaman 2000 tahun yang lalu, bagaimana bangsa Yahudi, orang Yahudi memberikan selamat datang kepada Tuhan Yesus. They spread their cloaks on the ground and wave politically charged palm branches in the air. Mereka melambaikan daun-daun pohon palem dan segala macam, dan mereka menyanyikan puji-pujian, hosana, hosana kepada Tuhan Yesus. Dan kelihatan bahwa mereka sedang menyambut raja. Dan semua ini sebenarnya satu kebiasaan yang sudah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, bahwa apabila seorang yang besar, seorang raja yang datang ke sebuah tempat, maka patutlah rakyat atau masyarakat menyambut raja tersebut dengan melambaikan daun-daun atau menaruh kain yang termahal yang mereka miliki. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa ada satu masa Tuhan Yesus disambut seperti raja dunia ini. Apabila Bapak Ibu membawa Alkitab, I will invite that everyone to turn your Bible with me in Matthew chapter 2 verse 1 to 12. Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Kita tidak akan membacakan semuanya, kita akan bacakan ayat pertama dan ayat kedua. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri. 3, 2, 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di sini kita lihat bahwa ada banyak hal yang firman Tuhan catat, tapi kita mau memperhatikan beberapa hal yang menurut saya cukup interesting. Yaitu yang pertama, bahwa ada orang-orang Majus yang berasal dari timur yang mereka datang ke Yerusalem. The Bible didn't say how many magi that went at that time. Alkitab tidak mengatakan ada berapa banyak orang Majus, walaupun sering banyak drama-drama Natal ataupun Alkitab juga ditulis ada persembahan dari emas, kemenyan dan mur. Jadi banyak orang mengartikan 3, namun sebenarnya lebih daripada 3 orang Majus yang datang dari timur. Dengan apa mereka berpergian? Nah, ada yang berkata bahwa orang-orang Majus ini berpergian dengan onta, they travel with the camels, but the most closely with what the theologians say is they ride an Arabic horse. Bahwa mereka juga dengan grup yang cukup besar berpergian dengan menggunakan kuda-kuda yang besar.
Dan apabila kita berpikir orang-orang Majus, dikatakan orang-orang Mejai, orang-orang yang bijaksana, para ahli-ahli perbintangan yang orang-orang yang tahu mengenai wisdom, orang-orang yang bisa membaca langit, bintang, dan segala macam. Dan besar kemungkinan bahwa mereka ini berasal dari Babilonia. Dan Babilonia itu dari Yerusalem kira-kira berjarak 300 mile, hampir sama seperti LA, Las Vegas. Tapi sekarang kalau kita traveling with a van, automobile, it's okay. But at that time, it's a different story. Nah, dikatakan juga hal yang lain yang kita tidak ketahui, bahwa mereka itu mengikuti bintang yang mereka lihat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak mereka bilang, bintang ini apakah what is that stars? Is that like supernova? Is that like comet? But I believe that star is adalah cahaya kemuliaan daripada Tuhan. Itu adalah Shekinah of the glory of God. Dan mereka mengikuti bintang tersebut, cahaya yang besar. Lalu di dalam Lukas 2 ayat 9 dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar, the Shekinah glory of God, bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita hal yang paling bijaksana yang kita dapat kerjakan di saat-saat Natal ini adalah membawa penyembahan kita kepada Tuhan. It's to bring our worship to Him, to God Himself. A lot of people want the joy of Christmas, tapi but we forgot that the joy without worship, it's nothing. Kalau kita mau menikmati sukacita Natal, kita juga harus bisa menyembah dan membawa penyembahan kita kepada Tuhan. Apa yang dilakukan orang-orang Majus ini adalah untuk mereka, they're traveling with so many miles just to come to seek and to worship the King Himself. So the joy of Christmas without worship the Lord Jesus Christ is impossible. Mereka berpergian, orang-orang Majus ini berpergian untuk menyembah Sang Raja. Dan mereka melalui yang pertama, discomfort, ketidaknyamanan. Bagaimana orang-orang tersebut, they believe that it is worth it for them to travel that so many miles, go through discomfort just to seek and worship the King. Bagaimana mereka berpergian perjalanan yang cukup jauh melalui ketidaknyamanan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ada banyak hari-hari ini kita mau bahwa segala sesuatu harus cukup nyaman. Tempat duduk harus cukup nyaman, air conditioning harus cukup nyaman, there's a heater, ada orang-orang yang baik. Kita mau segala sesuatu nyaman buat kita. Tapi kita lupa apabila kita berbicara pergi menyembah Tuhan, apabila kita jalan mencari hadirat Tuhan, salah satu yang harus kita hadapi adalah ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan. Nah, sore hari ini it's a reminder for every one of us bahwa kita harus melihat apa yang orang Majus ini sudah lakukan. Yang kedua, mereka melalui jarak yang cukup jauh, melampaui jarak yang sangat jauh dan ketidaknyamanan. Lalu mereka menghadapi bahaya yang cukup besar. Bahaya yang cukup besar. Dan sore ini Bapak Ibu Saudara, apabila kita ada di negara ini, ada di negara yang masih kita diberi kesempatan untuk bisa datang berpergian ke gereja, beribadah, datang kepada Tuhan, haruslah kita mengucap syukur. Karena ada banyak saudara kita di belahan bumi yang lain. There's so many people in the other side part of the world. They are not able to attend a church.
Mereka nggak bisa untuk pergi ke gereja. Karena itu adalah satu kehormatan dan berkat yang besar bagi setiap kita yang bisa datang menyembah Tuhan. Masih ada waktu yang Tuhan berikan. Karena ada banyak orang yang sudah hilang kesempatan itu. Apabila sakit sudah menimpa, apabila kena stroke dan lain-lain, ada banyak orang serba terbatas. Namun kita melihat bahwa apa yang orang-orang Majus ini lakukan adalah memberikan peringatan buat kita bahwa jarak bukanlah apa-apa, ketidaknyamanan bukanlah apa-apa. Ataupun di gereja ada yang tidak setuju dengan kita, ada orang yang berbeda pendapat dan lain-lain. Hal itu adalah hal yang biasa. Jangan dibuat sebagai sesuatu masalah yang sepertinya it is worth it untuk masalah ini diperdebatkan. Tapi dengan spirit of Christmas, dengan semangat Natal, dengan apa yang orang-orang Majus ini lakukan, kita harus mengambil hikmahnya. Mereka melalui segala sesuatu hanya untuk bertemu dengan Tuhan. Karena itu bagi saya penyembahan itu sebuah pengorbanan. Penyembahan sebuah pengorbanan. Coba colek kiri kanannya, hey, penyembahan itu sebuah pengorbanan. Penyembahan itu sebuah pengorbanan. Worship sacrifice is sacrifice. That's why it takes my time. Worship put me out of my comfort zone. Because be careful, you can find death in your comfort zone. And worship cost me something. Penyembahan harus kita harus ada harga yang harus kita bayar. Entah itu ngantuk, entah itu bahkan harga diri dan perasaan sekalipun. That's worship. Dan itulah penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang Majus pada saat itu. Saya percaya, I believe that nowadays money is not the only gods. Money is not the only idol that people run after. Uang bukanlah hal yang nomor satu yang disembah orang. Tapi hal yang disembah orang adalah kenyamanan. Kita mau everything take it easy. Santai aja bro. Semua dibuat gampang. It's good, but we forget. If we dealing with God, if we dealing with our attitude in our worship, maka kita harus meninggalkan apa yang namanya kenyamanan. Yeremia 29 ayat yang ke-12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa tidak semua orang bisa menemukan Tuhan. Dia hanya menyatakan diri kepada orang yang mau. Siapa yang mencari, dia mendapatkan. Siapa mengetuk, pintu-pintu dibukakan. Siapa yang mencari dan meminta, dia akan mendapatkannya. Karena itu seperti saya pernah jelaskan bahwa grace is free, but grace is not cheap. Kasih karunia Tuhan gratis buat semua orang. Tetapi kasih karunia Tuhan bukan sesuatu hal yang murah. Dan Tuhan hanya menyatakan dirinya kepada orang-orang yang mau mengenal Dia. Ada banyak kesaksian-kesaksian Bapak Ibu Saudara, bagaimana waktu beberapa minggu yang lalu atas anugerah Tuhan saya ada di Indonesia dan ketemu dengan teman-teman yang dulu gak banyak ada yang sudah menerima Tuhan, menerima mujizat Tuhan. Tapi ada banyak di mana the miracle happening in their nose, in the front of their nose. Tapi mereka gak tahu kalau itu namanya mujizat. They only call it like, oh, lu hoki, you just lucky. Wah, untung bagus lah. Karena itu Tuhan gak sembarangan membuka dirinya buat orang-orang yang tidak mau mengenal Tuhan. Bintang yang dilihat orang Majus, cahaya yang besar, itu kelihatan orang-orang Majus, tapi tidak terlihat oleh Herodes. Saudara pernah pikir kenapa Herodes in the palace? Dia pasti punya istana, punya ahli-ahli semua, dan dia nggak pernah lihat bintang cahaya besar itu, dia nggak pernah lihat.
Yang lihat ini orang-orang yang dari timur. Is it kind of ironic for me? Untuk melihat dan mengerti kebenaran ini, bagaimana orang jauh bisa lihat, tapi orang yang dekat ini nggak bisa lihat. Makanya kadang-kadang sebelum kita tegur orang lain untuk mengeluarkan selumbar dari mata orang lain, keluarkan dulu balok dari mata kita. Karena itu dikatakan apabila kamu berseru dan datang berdoa, maka aku akan mendengarkanmu. Apabila kamu mencari, kamu akan menemukan. Saya bisa kasih garansi dengan kebenaran firman Tuhan. Apabila malam hari ini kita komitmen bersama-sama, kita mau mencari Tuhan, kita mau mengenal Dia, trust me, maka Tuhan akan menyatakan dirinya kepada engkau. Bagaimanapun caranya, Dia akan menyatakan dirinya buat engkau. Dia gak sembarang nyatakan diri kepada orang yang setengah-setengah, gak panas, gak dingin. Bagi Tuhan enggak. Tapi Dia akan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Nah, kita melihat di sini bahwa bagaimana orang-orang Majus ini dapat menemukan bayi Yesus. Yang pertama, orang-orang Majus menemukan bayi Yesus karena ada pelayanan Roh Kudus. Roma 3 ayat 10 dikatakan seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak ada manusia yang baik. Firman Tuhan katakan bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Dia yang memilih kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pertobatan seseorang, apa yang dinamakan born again, our spiritual being born, roh kita yang dilahirkan kembali. Bagaimana orang yang dulunya pembunuh, yang dulunya begitu rusak dan bejat, dan hidupnya bisa diubah oleh Tuhan. Bagaimana Paulus yang membunuh orang-orang Kristen bisa menjadi rasul yang begitu luar biasa. Itu karena bukan apa yang Paulus lakukan, bukan kebaikan yang kita kerjakan, sehingga kita bisa menerima reward daripada Tuhan. Agama universal religion in this world selalu menekankan bahwa apabila kita put the down payment, kita taruh kebaikan kita, our good attitude, semuanya, maka nanti Tuhan akan bermurah hati untuk memberikan kebaikan juga buat kita. No, semua tidak ada, dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar. It is because He, God Himself, put the desire in our heart, menaruh rohnya yang kudus sehingga kita bisa bertobat dan bisa lahir baru. Menurut saya, pertobatan yang sungguh-sungguh dari seseorang born again, itu yang mengerjakan adalah Tuhan sendiri. Yang mengerjakan adalah Tuhan sendiri. Kita yang mau mencari Dia, kalau kita buka hati kita, maka Roh Kudus itu yang akan muncul dalam hati kita, dan Dia dengan pertolongan kuasa Tuhan mengubah hidup kita. Nah, bagaimana orang Majus menemukan Tuhan Yesus? Mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka dipimpin oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus yang menuntun jalan-jalan mereka. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena kita lebih dahulu, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara, Raja itu sudah datang, dan saat ini Dia ada di tengah-tengah kita. The King are seeking for you. Raja itu mencari saudara, Dia mau mengubah hidupmu, Dia mau memberkati engkau. Karena itu bukalah hatimu kepada Tuhan. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, bagaimana kuasa Tuhan yang besar yang mampu untuk mengubah kehidupan orang-orang. The King of Kings wants you to be in His royal circle. Ada sebuah ilustrasi bahwa ada seorang anak laki-laki di pinggir jalan. There's an old story of a boy who stood on the sidewalk.
And he's waiting on the bus. And there is a man walking by and told him, "Son, you better go to that side." Dipanggil, "Hey, bocah, kamu mesti tunggunya di sebelah sana, di mana ada sign tanda bus itu akan berhenti." Dan anak laki-laki ini bilang, "Enggak, saya mau tunggu di sini aja." Lalu bapak-bapak ini bilang, "Aduh, nanti bisnya lewat. Kamu nggak bisa ikut bus itu lagi. Bisnya lewat, kamu mesti tunggu di tempat di mana ada sign." Lalu dari kejauhan mulai terlihat bis ini jalan. Dan bapak-bapak ini, dia sudah siap untuk bilang, "Nah, I told you so." Dia udah siap-siap bilang, "Aduh, ini anak nggak mau dengar." Tapi tiba-tiba bis itu jalan terus dari tanda sign bis berhenti. Dan berhenti di depan anak ini. Lalu anak ini bilang, "Ya, saya tahu, saya berhenti di sini. Saya percaya bis itu akan berhenti di depan. Karena yang setir bis itu adalah papa saya." Selama kita ada di dalam keluarganya Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ada banyak berkat, banyak benefit yang Tuhan akan berikan. Orang-orang Majus yang berpergian begitu jauh, mereka dituntun oleh Tuhan untuk bertemu dengan Raja segala raja. Yang kedua, bagaimana mereka menemukan bayi Yesus karena pesan dari firman Tuhan. Matius 2 ayat yang ketiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Dimintanya keterangan dari mereka. Ayat yang kelima dikatakan, mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi." Herodes memanggil para imam dan ahli-ahli. Dan mereka tahu bahwa di dalam kitab Nabi dikatakan di Bethlehem di tanah Yudea. Bahkan semua ini sudah ditulis sebelum perjanjian lama. Di dalam Mika 5 ayat 2 dikatakan, "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, dan mendatangkan keadilan, yang menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus." Sudah dikatakan dari sebelum perjanjian lama bahwa di Bethlehemlah akan lahir raja yang akan mengangkat dan membawa orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Dan juga di dalam Daniel 9 ayat 24, ayat yang ke-25 dikatakan, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja di Bethlehem. Dan semua itu para ahli Taurat, imam-imam tahu semuanya bahwa akan ada raja yang lahir. Apabila saudara perhatikan, banyak orang yang tidak tahu akan kedatangan raja yang pertama karena mereka tidak baca firman Tuhan. You can hear me now preach tonight and believe it intellectually, but you can miss all together. Saudara bisa dengar khotbah, catat dan segala macam, tapi kadang-kadang kebenaran yang seperti benih itu nggak bisa masuk ke dalam, Bapak Ibu Saudara. Karena kita berbeda antara listen and hear. Kalau bahasa Indonesia cuma dengar, katanya cuma kata hear and listen itu cuma ada satu kata aja, mendengar. Tapi if we listen, itu berarti ada satu action, bukan hanya kita dengar, tapi kita mengerjakan. Nah, kita berdoa Bapak Ibu Saudara bahwa belakangan ini ada banyak orang yang namanya adalah unbelieving believers. Mereka bilang mereka percaya, tapi mereka tidak melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Disinilah letak perbedaan itu. Bagaimana orang Majus yang merupakan the outsider, orang luar sebenarnya, tapi mereka bisa tahu dan mereka dengar, bahkan mereka mendengar sekali lagi bagaimana di istana Herodes memanggil para ahli Taurat dan imam-imam, dan dengar sendiri, oh iya benar, di Bethlehem. Kenapa saya nggak pernah tahu? Dan di situ orang Majus untuk kesekian kalinya diberikan tuntunan oleh firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan,
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, belakangan kita dengar bahwa memang cenderung orang yang intelek adalah orang yang punya uang, berpendidikan, dan lain segala macam. Tapi orang yang intelek adalah orang yang sudah diubah oleh Tuhan, karena kelakuannya nggak akan seperti orang-orang lain. Ada orang punya uang, kedudukan bagus, ada titel di depan nama dan di belakang namanya, tapi kelakuan bejat setengah mati. Dan semua itu bukan apa yang kita dapat dari uang, dari famous, dari otoritas yang kita dapatkan di dalam tempat pekerjaan atau title nama kita. Tapi apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu diilhamkan untuk mengajar kita. Kita diberi tahu bagaimana cara respect sama orang, bagaimana cara berbicara, bagaimana kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Karena Tuhan menciptakan kita dengan 2 telinga dan 1 mulut. Kalau 2 mulut, 1 telinga, berarti kita disuruh lebih banyak bicara daripada dengar. Dan firman Tuhan diilhamkan untuk menyatakan kesalahan seperti cermin yang bisa memberitahu kita. Firman Tuhan ini juga seperti pedang bermata 2 yang sudah lebih dahulu juga mengoreksi hidup saya. Apabila ada yang tidak benar, saya duluan yang diberitahu. Dan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu firman Tuhan. Makanya orang-orang Majus ini kemungkinan besar berasal dari Babilonia. Dan kemungkinan besar mereka ini adalah di bawah generasi anak-anak didik daripada Daniel. Karena Daniel adalah orang scholars, orang berpendidikan yang sangat tinggi. Karena itu ada keturunannya, anak-anak murid-murid dari yang sekolah yang Daniel dirikan di negara Babylon itu sampai kepada orang-orang Majus ini. Dan bagaimana mereka, orang-orang Majus ini berpergian melalui bahaya. Herodes itu raja yang jahat. Dia sudah bunuh beberapa istrinya dan dia bunuh beberapa anaknya. Karena dia nggak mau posisinya dia sebagai raja digantikan oleh manipulasi daripada istri dan gundi-gundiknya dan juga anak-anaknya. Dia bunuh semuanya. Begitu dia dengar ada raja yang lahir, dia ketakutan. Dan dalam saat itu Roh Kudus yang menuntun orang-orang Majus ini. Bagaimana orang Majus ini dapat menemukan bayi Yesus? Mujizat itu berasal dari bintang, the Shekinah of glory. Dan di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa dari terangnya kemuliaan Tuhan membuat orang-orang Majus ini membuat orang-orang Majus ini menjadi lebih fokus kepada Tuhan. Fix your eyes upon the King of Kings and not yourself. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kalau tadi kita perhatikan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi menyambut Yesus, the people singing Hosanna to Jesus, and knew that they had their man. They welcomed Jesus like a rising military of political figure. Mereka menyambut Yesus sebagai salah satu tokoh politik, raja yang akan mengeluarkan mereka, and offered them their adoration. But when people were asked who Jesus was, they missed the mark. They missed the mark. Karena mereka bukan memperhatikan dan melihat, mata mereka fokus kepada Tuhan, fokus mereka kepada kebutuhan mereka sendiri. Kepada kebutuhan mereka sendiri. They were literally walking with the Son of God who had come and saved the world. Tapi mereka tidak tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja yang akan menebus hidup mereka. The Son of God arrived for the climatic event. Kedatangan anak Allah adalah sebagai puncak dari semua sejarah manusia. Namun manusia telah keliru mengenalnya.
And the people got the introduction all wrong. Mengapa? Karena mata mereka, fokus mereka hanya kepada diri mereka sendiri dan bukan kepada Kristus. Karena sebagian dari mereka sudah muak dijajah oleh bangsa Roma. Some were tired of being ruled by the Romans. And Jesus appeared to be their ticket out of the occupation. Karena itu mereka melihat Yesus sebagai kesempatan. Oh, ini yang tolong saya. Dan Yesus muncul sebagai tiket pelarian mereka. Sebagian lagi mereka lelah karena mereka sakit. Mereka penuh keterbatasan. Mereka senang Yesus bisa tiba-tiba berubah makanan jadi kecil, tiba-tiba bisa all you can eat. Itu yang bikin Tuhan Yesus. Tapi mata mereka hanya melihat diri mereka. Oh, pity party. Mereka terlalu kesian dengan dirinya mereka sendiri. Oh, aku ini dari keluarga miskin. Aku ini anak yang lahirnya di luar nikah. Aku ini anak yang begini. Orang tuaku begini, iniku begini. Kakiku pincang, mataku juling, semua begini-begini. Kalau ada begitu Tuhan Yesus muncul, mereka akan lihat sebagai Tuhan Yesus. Ah, ini. Nah, malam ini Bapak Ibu Saudara, ada satu pesan khusus Natal. Bahwa Tuhan Yesus tetap melakukan miracles, tetap mengerjakan mujizat segala sesuatu. Tapi Dia datang untuk menyembuhkan hati kita. Karena manusia yang paling busuk itu hatinya, saudara. Hatinya. Untuk segala sesuatu kita gampang. Ngelihat orang apa dikit, udah ganti mobil tuh dia tuh, pasti udah sombong. Padahal dia dapat bonus atau dikasih bosnya. Tapi buat kita gampang sekali. It's easy for us to get distracted, to be jealous, to throw something bad word. Even other people doesn't know. Walaupun orang lain nggak tahu. Karena saya juga begitu. Ngeliat ibu-ibu lewat gini, kondenya, ngomong dalam hati. Tapi itu that's ours. Itu hati kita. Makanya Tuhan datang. Tuhan bilang, I can be anything that you want. But first thing that I would like to do is to fix your heart. Saya jadi ingat lagunya Coldplay. To fix you, ya ada lagu itu. To fix you. When the crisis is over, Jesus won't be needed. Setelah krisis kita, sakit kita sembuh, kita ditolong Tuhan, dapat kerja, semua beres, kita tinggalin Tuhan lagi. He can be discarded as quickly as the crowd around Jerusalem discarded him in the days of following Palm Sunday. Makanya gak heran mereka Hosana, Hosana. Beberapa hari kemudian mereka yang bilang Hosana, mereka juga bilang salibkan dia. Karena mereka kecewa. Nah ini katanya raja kita yang mau jadi raja, mau jadi penebuk, mau mengeluarkan kita dari bangsa Roma, yang bisa bikin si Anu udah waktu kemarin mati udah hidup lagi, si ini buta udah bisa lihat semua. Lah sekarang kok ditangkap sama KPK-nya Roma sama Yerusalem, kok diem aja? Kok diem? Jadi kayak Ahok dong, ngomong minta maaf, ya kan? Ngomong kayak minta maaf, penistaan, ya kan? Kayak Ahok lah sedikit. Dan mereka kecewa. Kenapa anak domba itu bisa jadi diam? Makanya gak heran langsung bilang salibkan dia. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita lihat bahwa di dalam kehidupan kita, make no mistake, Yesus masuk ke Yerusalem dengan tujuan yang pasti, tujuan yang tetap. Nah, Tuhan mau untuk menyembuhkan, memperbaiki, bahkan mengganti hati kita. Nah, dikatakan di situ bahwa saat Yesus memasuki Yerusalem, Ia mempunyai tujuan yang pasti dan rencana yang besar. Dia tidak peduli dengan keadaan. Dia tidak peduli dengan orang-orang yang mengerti atau enggak. Ada kadang orang-orang udah bilang, wah janganlah Pak buat baik sama dia lah. Sama kayak buang garam ke laut. Sama kayak kasih emas ke babi. Tuhan gak pikir, oh nanti kalau gini mereka percaya gak ya? Dia gak gitu.
Mereka nggak peduli ada orang yang ngerti apa enggak, percaya atau enggak, tapi Yesus tetap fokus dan taat kepada panggilannya dan tidak pernah kompromi dengan tujuannya. Pandangannya tidak pernah lepas dari targetnya. Saudara tahu siapa targetnya? It's you. Nah, yang bikin Tuhan Yesus sanggup berjalan itu karena di matanya, di pandangannya, dia lihat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, dan saya. Dia bilang, kalau saya nggak bikin ini, siapa lagi? Mereka akan binasa. Apa yang orang-orang Majus ini bawa kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara? Matius 2 ayat 1, tuh mereka masuk ke dalam rumah itu. Nah, ayat ini dengan ayat yang sebelumnya ada jarak. Jadi begitu beberapa bulan setelah Yesus sudah lahir, baru orang-orang Majus itu datang. Makanya dikatakan ke dalam rumah itu, dan anak itu, udah nggak dikatakan bayi. Anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Dan mereka membawa tempat berbendaharaan mereka, mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Emas itu melambangkan kekuasaan Tuhan yang berdaulat. Kekuasaan Tuhan yang berdaulat. Dikatakan, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Orang-orang Majus ini for sure percaya bahwa bayi yang lahir ini adalah raja yang akan berkuasa. Matius 22 ayat 19. Ini dikatakan, tunjukkanlah kepadaku mata uang pajak itu. Mereka membawa 1 dinar. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Maka dikatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan. Kepada kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, bulan depan masuk bulan Januari, Februari, Maret, kembali kita masuk musim tax. Kita sama pemerintah, kita taat bayar pajak. Apalagi kita kepada Tuhan. Apa yang engkau bawa pada malam Natal ini? Apa yang engkau persembahkan kepada Tuhan Yesus? Orang Majus datang bukan hanya menyembah Yesus sebagai Raja, mereka menyembah Yesus sebagai Tuhan. Tidak ada sesuatu siapapun yang layak disembah selain Yesus. Apabila engkau selama 2016 pekerjaanmu diberkati Tuhan, keluargamu, rumah tanggamu, segala sesuatu dipimpin Tuhan, maka malam ini engkau berhutang penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan itu milik Dia, bukan milik orang lain. Karena kita bisa saja menyembah siapa saja dan apa saja, tapi penyembahan itu sekali lagi milik Tuhan Yesus. Engkau berhutang kepada Dia. Emas berbicara kekayaanmu itu milik Tuhan. Dan di sini sekali lagi Tuhan mengingatkan kepada kita. Yang kedua, mereka membawa kemenyan, frankincense, artinya kesucian yang tanpa dosa. Kemenyan ini, Bapak Ibu Saudara, adalah sejenis cairan wangi yang dioleskan pada tabut Allah di dalam bait Allah pada saat orang mau masuk untuk mempersembahkan korban. Nah, ini bisa dilihat di dalam Keluaran 30 ayat 34. Dikatakan di sini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya, menjadi ukupan 1 campur rupa-rupa. Kau guling sampai halus terus. Menurut campuran di sini, orang akan membuat minyak semacam itu dengan maksud, janganlah kamu buat bagi dirimu sendiri, itu adalah bagian untuk Tuhan. Nah di sini, dan sedikit daripadanya kau letakkan di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan. Dan ini bukan buat orang yang bawa itu, dia nggak boleh cium juga nggak boleh. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya, haruslah dilenyapkan di antara bangsanya. Jadi kalau bawa kemenyan,
Kalau di Indonesia bilang kemenyan, nah langsung pikirannya dukun, bau menyan gitu kan. Nah ini beda. Jadi sejenis rempah-rempah wangi-wangian yang dikhususkan. Orang yang bawa mau cium aja dibilang, wah kalau itu menghirup baunya harus mati. Nah malam itu Bapak Ibu Saudara, mereka membawa itu, mempersembahkannya kepada Tuhan. 1 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, dan sesungguhnya agung rahasia ibadah kita, Dia yang telah datang dan dibenarkan di dalam roh. Itulah kemenyan yang dipersembahkan oleh orang-orang Majus. Pada saat kita datang kepada Tuhan, kalau kita suka berdoa, Tuhan biarlah penyembahan ini menjadi dupa yang berbau harum. Nah itu dengan kata lain, Tuhan biarlah apabila saya menyanyi, saya angkat tangan, semua ini akan menjadi wangi yang membuat Engkau tersenyum. Jangan hidup kita sebagai orang Kristen harus menjadi terang dan garam, harus menjadi peacemaker, harus menjadi dimanapun kita berada, kita bisa membawa damai. Jangan dimanapun kita ada, orang lain agak takut untuk lihat kita, karena bingung, ini orang kalau ngomong sedikit suka tersinggung, orang ini kalau begini nanti suka komentar dan lain-lain. Harus diperhatikan, karena kembali lagi bahwa firman Tuhan adalah roh Tuhan yang diilhamkan untuk mengajar dan mengubah orang. Karena itu baiklah kita sendiri, hidup kita menjadi satu dupa, satu kemenyan yang membuat Tuhan tersenyum. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mereka membawa mur. Mur ini berbicara mengenai persiapan kematiannya. Bayi yang lahir ini lahir untuk mati sebenarnya. Lahir untuk mati. Apa sebenarnya mur itu? Markus 5 ayat 23. Waktu Tuhan Yesus disalib, lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Sudah ingat waktu dia di kayu salib? Kan dicocok sama anggur yang pahit katanya kan. Itu tuh sebenarnya bercampur dengan mur. Karena dikatakan di sini. Dan itu yang dipersembahkan oleh orang-orang Majus. Banyak orang senang sekali suasana Natal. Hiasan-hiasan, lampu-lampu yang bagus-bagus, hadiah, kado-kado dan makanan yang enak-enak. Plus ada juga drama Natal dengan bayi kecil. Aduh lucunya. Tetapi banyak orang lupa bahwa bayi Yesus yang lahir sebagai raja, ia lahir tanpa dosa. Bayi yang lahir juga sebagai juru selamat. Di Alkitab tidak pernah ada tercatat orang-orang gereja mula-mula merayakan Natal, nggak ada. Tapi yang dirayakan dan yang diperingati adalah kematiannya pada saat perjamuan kudus. Karena menurut saya apabila orang Kristen, Christian carnal, orang Kristen yang masih penuh dengan kedagingan, itu selalu banyak berfokus dan berbicara mengenai kelahirannya. Oh saya dulu begini dan begini. Tapi tidak pernah berpikir bahwa tujuan hidupnya adalah untuk memikul salib, kematian daging. Di dalam hati kita Bapak Ibu Saudara, maka tadi bilang hati manusia ini paling busuk. Di dalam hati kita cuma ada dua. Ada tahta, dan seringkali yang duduk di tahta itu keakuannya kita. Aku yang duduk di tahta ini. Tuhan Yesus masih terus disalib. Tapi malam ini kita mau tukar semua itu. Kita mau katakan, Tuhan Yesus duduk di tahta di hatiku. Biar aku dan kedaginganku yang ada di salib. Amin. Yang ada di salib. Gak peduli orang mau mengerti atau enggak, tapi apa yang saya kerjakan, saya pergi ke gereja dan segala macam, mata saya hanya fokus sama Tuhan. Saya nggak mau seperti orang Yahudi yang hanya fokus sama semua kebutuhannya. Saya percaya Engkau adalah Bapakku yang paling baik.
kebutuhanku sudah menjadi tanggung jawabmu secara otomatis. Tapi malam ini, biar saya mau fokuskan mata saya, fix my eyes for you. Kita mau konsentrasi dan kita mau, udah nggak zamannya lagi untuk lihat orang lain dan segala sesuatu. 2017 semakin dekat. Kalau banyak orang miss kedatangannya yang pertama, kita nggak bisa lagi miss kedatangannya yang kedua. Raja itu sudah datang. Yohanes 10 ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Tuhan Yesus yang waktu itu diam di hadapan semua pengadilan tahta mahkamah manusia. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak bisa dibunuh oleh manusia. Ada yang bilang, oh ini yang bunuh bangsa Israel, bangsa Yahudi yang bunuh, bangsa Roma yang bunuh ahli Taurat. No. Sebenarnya Tuhan Yesus yang lay his life down. Dia yang taruh hidupnya sendiri. Karena dikatakan tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Pada saat dia lahir, saudara, kalau bukan 100% manusia dan 100% Tuhan, menurut saya Tuhan Yesus ini bisa bertumbuh jadi anak yang agak gila. Kenapa saya katakan agak gila? Dari kecil dia sudah dapat bayangan tentang salib. Kalau dia tidur, dia suka kadang-kadang kaget dia lihat salib. Karena dia tahu satu saat nanti dia mati di situ. Saudara pernah pikir saudara akan dipanggil Tuhan dengan cara yang seperti apa? Sakit, kecelakaan. Kalau saudara dari kecil sudah dibuatkan, kau nanti kecelakaan ditabrak beca, pasti mimpinya beca terus. Oh, kalau bisa jangan naik beca, walaupun udah gak ada beca. Tapi saudara pernah pikir, anak dari kecil Tuhan Yesus, gambaran the shadow of the cross itu ada dalam pikirannya. Kalau Bapak Ibu bilang, oh kok pastor ngomongnya gitu loh, karena itulah dia jadi lebih fokus. Dia pikir itu tugas saya memang. Saya kesini tuh ujungnya di sana. Matinya tuh ya di situ. Tapi kalau bukan dia fokus kepada Bapaknya, kepada Tuhan, dan dia nggak peduli dengan sekelilingnya, anak ini bisa tumbuh. Saudara bayangkan kalau dari kecil ada orang yang suka halusinasi dan lain-lain, kan mesti profesional, mesti dibawa ke profesional, nggak bisa begitu. Tapi orang ini 100% manusia dan 100% Tuhan. Makanya buat dia take it semuanya different. Walaupun dia kadang-kadang bantu papanya kerut, kan pengrajin kayu. Bilang Yesus, bantu papa bikin ini. Si om di sana besok udah itu. Bukan hanya apa, tapi mereka juga pasti udah sering bikin kayu salib. Karena zaman itu adalah satu kutuk dan satu hukuman yang sangat jelek, buruk sekali. Dan saya percaya pasti ada ordernya. Dan karena itu, saudara kalau lihat The Passion of the Christ, pada saat dia jatuh, dia kadang-kadang suka ingat bagaimana dia kecil, lari, dipegang sama mamanya. Kalau kita baca firman ya, terus kita, we have the understanding and the Holy Spirit give us like a vivid video that play in our head that we can understand. Apa perasaannya Tuhan Yesus? Dia udah lihat gambaran salib itu, tapi tetap dia fokus dan dia nggak noleh kiri kanan. Dia nggak pikir ini Petrus nanti akan mengkhianati, si Thomas ini juga nggak akan percaya dan lain-lain. Ada satu orang juga berkhianat, Yudas semua. Dia nggak pusing, tapi dia tetap dia fokus, dia nggak pernah berubah. Malam ini Bapak Ibu Saudara, seperti apa yang orang Majus sudah lakukan. Mereka berpergian begitu jauh melalui bahaya dan segala tantangan. Malam ini kita juga sebenarnya sedang ada di dalam perjalanan hidup kita untuk mencapai pertemuan kita dengan Yesus Kristus. Dan Tuhan katakan, pikulah salibmu dan ikut aku. Baiklah yang jadi mata sorotan pengertian kita hanyalah salib Kristus. Karena apa? Penderitaan kita dan kesukaran kita tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita akan dapatkan. Amin? Tidak sebanding.
Dan Dia adalah Bapa yang setia, Allah yang kudus, yang pertolongannya tidak pernah terlambat. Amin. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang merasa 2016 adalah tahun berkat dan tahun di mana Tuhan melakukan perkaranya yang ajaib, Bapak Ibu Saudara bisa sama-sama bangkit berdiri.